Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita membaca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah. Selesai. Sebelumnya Bapak mengucapkan selamat atas kenaikan kelas menjadi kelas 11 ya. Dan bertemu lagi dengan Pak Ramadan dengan mata pelajaran yang berbeda. Nah, karena kelas 11 ini Pak Ramadan akan mengajar materi ya, mata pelajaran tentang pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Dalam mata pelajaran ini, ya, materi yang pertama, kita akan belajar mengenai harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila, yang dimana di dalam materi tersebut kita akan belajar mengenai konsep hak dan kewajiban asasi manusia, ya, terus substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam perspektif Pancasila, ya. Selanjutnya tentang kasus pelanggaran HAM dan upaya penegakan HAM. Nah, untuk materi yang kita bahas, ya, yang pertama adalah konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Seperti yang kalian ketahui, ya, secara teori, ya, hak adalah sesuatu yang berhak kita dapatkan, sedangkan kewajiban adalah sesuatu ya yang harus kita lakukan atau kita jalankan. Ya. Jadi hak dan kewajiban ini ya seperti mata pisau, ya, tidak bisa lepas dan saling berkaitan, di mana saat kita sudah ya melakukan kewajiban kita, maka kita berhak untuk mendapatkan hak kita. Namun ya sebaliknya, saat kita sudah mendapatkan hak kita, ya, kita juga dituntut untuk melakukan atau melaksanakan kewajiban kita. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa HAM adalah hak dasar, ya, yang melekat pada diri seorang yang secara kodrat yang merupakan dasar manusia yang ditekankan dalam undang-undang, ya, dengan sebagai seperangkat kewajiban, ya, jika salah satunya tidak dilaksanakan maka tidak akan tegaknya hak asasi manusia. Nah, terus kenapa kita harus belajar mengenai materi ini? Nah, karena kita harus mengetahui dan memahami konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Bahkan kita harus mempraktekkan dalam konsep HAM itu dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita tidak akan bertentangan atau tidak terjadi suatu konflik yang horizontal di negara kita. Semoga melalui video ini kita bisa belajar dan kita bisa menjelaskan tentang pengertian, ciri-ciri, landasan hukum, bahkan macam-macam HAM itu sendiri. Nah, dan setelah kita mempelajari materi ini juga, semoga kita bisa mempraktekkannya ya dalam kehidupan sehari-hari, ya, dalam perspektif Pancasila untuk mewujudkan harmonisasi hak dan kewajiban asasi manusia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama itu adalah kita belajar mengenai rumusan-rumusan hak asasi manusia, pengertiannya. Yang pertama, ya, secara umum, ya, hak asasi manusia atau human right, ya, adalah hak yang secara alamiah melekat pada orang semata-mata karena ia merupakan manusia atau human being, ya. HAM ini meliputi nilai yang ideal, yang mendasar, yang tanpa nilai-nilai dasar itu orang tidak dapat hidup sesuai dengan harkat dan martabatnya, ya, sehingga bisa berkembang secara penuh dan utuh. HAM ya berbeda dengan hak biasa yang lahir karena hukum atau karena perjanjian. Dalam pembahasan tentang pengertian HAM, ya. Menurut PBB, ya, pengertian kedua, menurut PBB, ia merumuskan bahwa HAM adalah hak-hak yang secara inherent yang melekat dalam diri manusia, dan tanpa hak itu
manusia tidak dapat hidup sebagai manusia sejak ia pertama dilahirkan, bahkan ya hak itu sudah melekat pada saat kita dalam kandungan ya. Selanjutnya ya, menurut ketetapan MPR nomor 17 ya, tahun 98, ia merumuskan bahwa HAM adalah hak dasar yang melekat pada diri manusia yang sifatnya kodrat ya, dan universal sebagai karunia Tuhan yang Maha Esa dan berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup, kemerdekaan, perkembangan manusia dan masyarakat yang tidak boleh diabaikan, dirampas, dan diganggu oleh siapapun. Dengan demikian, kita dapat menyimpulkan bahwa setiap manusia memiliki hak asasi sebagai karunia Tuhan yang Maha Esa. Hak tersebut tidak boleh diabaikan, dirampas, diganggu. Oleh sebab itu, HAM yang tersebut berfungsi untuk menjamin kelangsungan hidup manusia, ya, untuk kemerdekaan manusia, perkembangan manusia, dan masyarakat. Ya. Apabila HAM itu dilanggar atau dirampas atau dilanggar ya dari hak asasi seseorang, itu berarti ia telah melakukan pelanggaran ya, terhadap HAM ya, yang berdasarkan rumus menurut MPR. Sedangkan rumusan pengertian HAM menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 tentang HAM. Dalam undang-undang tersebut dirumuskan bahwa HAM adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan ya, anugerah yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Selanjutnya, rumusan HAM juga dirumuskan pada Undang-Undang Nomor 39 tahun 99 ya, pasal 2 ya. Dia menjelaskan bahwa HAM ya, adalah negara berencana mengakui dan menjunjung tinggi HAM dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang sakodrat melekat pada dan tidak terpisahkan dari manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat manusia, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan. Nah, selain dari pengertian HAM ya secara umum ya, dan berdasarkan MPR, undang-undang ya, ada pula pendapat para ahli ya, mengenai hak asasi manusia itu sendiri. Yang pertama ada menurut John Locke ya, dia merumuskan bahwa hak yang langsung diberikan Tuhan kepada manusia sebagai hak dan itu adalah kodrat. Ya. Dan selanjutnya menurut Profesor Darji Damodri Harjo, dia menjelaskan bahwa hak dasar yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah yang Maha Esa. Hak-hak asasi itu menjadi dasar dari hak dan kewajiban-kewajiban yang ada. Selanjutnya menurut Jan Masterson, HAM ya, adalah hak-hak yang ada pada setiap manusia. Tanpa manusia mustahil hidup sebagai manusia. Nah, itu adalah menurut pandangan para ahli. Selanjutnya kita akan belajar mengenai ciri-ciri HAM. Ciri-ciri HAM ya, yang pertama itu adalah hakiki, yang artinya hak asasi manusia ini ya, semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir. Jadi ciri-ciri HAM ini adalah dia sudah melekat sejak lahir. Yang kedua adalah universal ya.
Artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender, atau perbedaan yang lainnya. Selanjutnya adalah tidak dapat dicabut. Tidak dapat dicabut yang dimana yang artinya bahwa HAM ya, atau hak asasi manusia tidak dicabut atau diserahkan kepada pihak lain atau orang lain ya. Yang keempat ya, tidak dapat dibagi yang artinya semua orang berhak mendapatkan semua haknya, bahkan hak sipil dan politik atau hak ekonomi, sosial, dan budaya. Selanjutnya menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang hak asasi manusia pada pasal 9 sampai dengan pasal 66 ia mencakup 10 hak dasar manusia. 10 hak dasar manusia ini meliputi ya, hak untuk hidup ya, hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak untuk memperoleh keadilan, terus hak atas kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak atas kesejahteraan, hak turut serta dalam pemerintahan, dan dia juga hak wanita, hak anak. Selanjutnya terdapat beberapa landasan hukum ya sebagai pegangan di hak asasi manusia itu sendiri. Yang pertama adalah Pancasila, terutama sila kedua, yang dimana di situ berbunyi kemanusiaan yang adil beradab. Terus Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 45 pasal 27 sampai 34 dan bab ya 10A pasal 28A sampai dengan C perubahan kedua Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya ada TAP MPR Republik Indonesia nomor 2 TAP MPR tahun 93 tentang GBHN ya. Landasan yang selanjutnya adalah TAP MPR Republik Indonesia nomor 17 ya tahun 98 tentang hak asasi manusia ya. Selanjutnya Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 98 tentang pengesahan konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia ya. Yang selanjutnya Undang-Undang Republik Indonesia nomor 39 tahun 99 tentang HAM. Terus landasan selanjutnya adalah ada di Undang-Undang Republik Indonesia nomor 26 tahun 2000 ya tentang pengadilan HAM. Terus ada keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 129 tahun 98 tentang Rencana Aksi Nasional Hak-Hak Asasi Manusia RHN-HAM yang telah diperbarui dengan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 61 tahun 2003 tentang Rencana Aksi Nasional Hak-Hak Asasi Manusia ya. Yang selanjutnya adalah ada keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 181 tahun 98 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Dan selanjutnya adalah Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 126 ya tahun 98 tentang penghentian penggunaan istilah pribumi dan non pribumi ya, dalam semua perumusan dan penyelenggaraan perencanaan program ataupun pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintah. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah Deklarasi Universal ya, Hak Asasi Manusia tanggal 10 Desember tahun 1945 ya. Deklarasi dan program aksi WINA tahun 93. Selanjutnya pada TAP MPR nomor 7 ya tahun 98 tentang hak asasi manusia ya. Di situ merumuskan pemahaman bagi bangsa Indonesia ya, di mana yang pertama adalah hak asasi manusia merupakan hak dasar seluruh umat manusia tanpa ada perbedaan mengikat. Hak dasar tersebut adalah merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa.
Oleh sebab itu, dalam pengertian HAM, di situ merumuskan bahwa hak sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang melekat pada diri manusia bersifat kodrat, universal, dan abadi, dan berkaitan dengan harkat dan martabat manusia. Yang kedua, setiap manusia diakui dan dihormati mempunyai hak asasi yang sama tanpa membedakan jenis kelamin, warna kulit, kebangsaan, agama, usia, status sosial, pandangan politik, dan bahasa, serta status lainnya. Yang ketiga, ya, dirumuskan bahwa bangsa Indonesia menyadari bahwa hak asasi manusia bersifat historis, ya, dan dinamis yang pelaksanaannya berkembang dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang selanjutnya ada beberapa macam HAM. Yang pertama, hak asasi pribadi, hak asasi politik, hak asasi ekonomi, hak asasi hukum, hak asasi sosial dan budaya, dan hak asasi dalam tata cara pendidikan dan perlindungan. Dan itu sekian, itu adalah materi untuk kelas 11 dalam pertemuan pertama ini. Untuk tugas, ya, kalian bertugas untuk merangkum materi yang Bapak jelaskan. Dan cukup sekian. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan menghubungi Pak Ramadan. Dan terima kasih. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.